saudara-saudara, kita tadi sudah banyak bernyanyi bahwa kita semuanya sudah ditebus oleh Yesus, oleh darah Yesus. Kalau sudah ditebus, berarti kalau bahasa Karaunya apa itu? Kalau sudah ditebus. Kalau yang orang Karo, kalau sudah ditebus, engkau galari, engkau itukur, engkau itukur. Kita semua sudah dibeli oleh Yesus dengan darah Yesus. Kita semua sudah dibeli. Jadi kalau kita sudah dibeli, kita sudah punya siapa? Punya Yesus. Sekarang saya mau tanya ya, kalau ada perempuan, anak gadis, kalau dia sudah dibeli oleh laki-laki, ya itu biasanya diitukur kata orang Karo. Dia akan dibawa laki-laki itu ke rumah orang tuanya, iya kan? Iya apa tidak? Iya kan? Jadi kalau sudah dia di rumah laki-laki itu, atau dia sudah tinggal dengan laki-laki itu, sudah dibeli, sudah sah. Apa bisa perempuan itu? Aku mau tidur di rumah mama aku lah. Boleh? Lucu kan? Lucu apa enggak? Lucu kan? Ada di sini yang sudah berumah tangga dia. Entah udah 1 minggu, 1 tahun. Aku mau sama mama, aku mau sama bapak aku tidurlah. Ada gitu. Lucu kalau gitu kan? Lucu apa enggak? Lucu. Atei-ateina, iya kan? Masih boleh gitu atei-ateina? Enggak. Saudara dan saya pun sudah menjadi milik Tuhan. Lanaya teteita. Coba bilang dulu. Lanaya teteita ngluhai teman. Lanaya teteita ngluhai teman. Coba bilang 3 kali. Lanaya teteita ngluhai teman. Enggak suka-suka kita lagi hidup ini kawan. Bilang dulu. Enggak suka-suka kita lagi ya. Enggak suka-suka kita lagi. Kalau kita sudah menyadari kita sudah dibeli dengan darah Yesus. Kita sudah dibeli dengan tunai oleh Tuhan Yesus. Enggak lagi hidup ini suka-suka kita kalau kita sadar. Saudara sadar enggak? Jadi kita enggak hidup lagi sesuka-suka kita. Ayo coba bagaimana? Coba kita baca di Lukas saudara-saudara. Pengalaman yang Yesus lakukan sebelum dia mengalami kematian ya. Di dalam Lukas pasal 23 ayat 29 sampai 38. Ayat ini agak panjang ya. Tapi saudara-saudara, biar kita Lukas 23 ayat 39, bukan 29 ya, 39. Kita sama-sama membaca ayat ini. Kalau di sini ketika mereka sampai di Lukas 23
33 ya, 33. Saya salah baca ya. 33 ya. Sama-sama kita baca semuanya ya. Kita teruskan baca dari ayat 33 sampai 38 ya. 2, 3. Ketika mereka Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga mengolok-olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam padanya dan berkata, "Jika engkau anak raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Ya. Sampai di sini dulu. Inilah kejadian-kejadian yang Yesus alami sebelum dia mati. Kita lihat tadi ada di situ mengejek ya. Ada sebahagian orang Yesus sudah disalibkan, sebahagian membuat undi untuk membagi-bagi pakaian. Ada yang mengejek. Ya, ada yang mengejek. Kalau memang engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu. Saudara-saudara, itulah hinaan yang Yesus alami sebelum dia disalibkan, ya, sebelum dia disalibkan. Dan kita lihat dalam ayat yang ke-39, ya, ayat 39. Ataupun ayat 34 ini sebenarnya dari inilah dia, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus ya, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Ini penjahat yang di sebelah Yesus yang disalibkan. Ada dua yang disalibkan bersama dengan dia. Satu berkata, ya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ya, ini kata-kata seorang penjahat yang tidak baik, yang hatinya ya nggak ada kelembutan. Tapi kalau kita melihat di dalam ayat 40 dan 4 sampai 43 ya, kita baca di situ. Terus, tetapi, ayo kita sama-sama membaca. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga pada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang sebaiknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan kami apabila engkau datang sebagai raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di puji Tuhan." Ya, orang jahat yang bersama-sama dengan dia disalibkan itu, satu orang tadi berkata, "Bukankah
Bukankah engkau anak Allah? Tapi yang satu lagi berkata, dia tidak pantas. Dia tidak pantas mengalami apa yang dia alami. Dia enggak ada melakukan kejahatan. Kalau kita pantas disalib. Saudara-saudara, keadaan-keadaan yang begitu semua waktu Yesus sedang disalib. Ya. Tapi saudara-saudara, yang saya mau ambil hari ini kepada kita semuanya, penjahat yang berkata, tetapi seorang menegur dia, ya, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Ini kata-kata orang ini, saudara-saudara. Lanjut. Lagi terus, kita memang sebaiknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Terus, lagi, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia mengakui bahwa Yesus ini adalah raja. Dia mengakui bahwa wajar dia menerima hukuman karena salahnya. Dan kita mau lihat seterusnya, lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara-saudara, biarlah kita mengalami, ya, seperti orang jahat yang disalibkan ini, ada satu rasa hormat kepada Tuhan, sehingga Yesus berkata, hari ini kita ada bersama-sama di Firdaus. Ya, waktu itu nggak lama lagi, kalau kita baca seterusnya nanti, Yesus mati. Ya, Yesus mati di kayu salib. Yesus mati dan orang ini tadi pun mati juga, tapi tubuhnya dikubur, tetapi rohnya bisa bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Kalau kita baca seterusnya, saudara, dari ayat 48, ya, ayat 48. Ini pun kejadian-kejadian orang-orang yang sedang ada di daerah penyaliban Yesus, ya. Lihat ini. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul dirinya. Saudara-saudara, orang yang menonton, orang yang ada di sekitar tempat Yesus disalibkan itu, sesudah Yesus mati, dia pulang ke rumahnya masing-masing dengan memukul dirinya sendiri, ya. Dia memukul, kalau di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di situ dalam ayat yang ke-48. Ketika orang banyak yang datang untuk menyaksikan penyaliban itu pulang dengan sangat berduka cita. Dia pulang dengan sangat berduka cita. Kalau dalam ayat yang kita baca tadi, dia memukuli dirinya. Adik
Saudara-saudara, ada banyak orang yang di dalam menyaksikan penyaliban Yesus itu pulang dengan sedih, pulang dengan duka cita, pulang dengan memukuli dirinya sendiri. Tapi kalau kita baca saudara-saudara tadi, orang jahat yang disalibkan dengan Yesus yang berkata, Yesus, kalau engkau nanti menjadi raja, ingat aku. Ya, ingat aku. Ada penyesalan. Dia tidak wajar dihukum. Yesus ini tidak wajar dihukum karena dia melakukan yang baik. Tidak ada salahnya. Ada di hatinya pengertian, saudara-saudaraku. Ada di hidupnya pengertian. Ada di hidupnya bahwa ada anugerah. Pagi hari ini saya ingin kita semuanya jangan menjadi penonton. Ya, jangan menjadi penonton. Kalau menjadi penonton, akhir hidupnya dia akan memukuli dirinya. Dia akan memukuli, dia menderita. Dia menderita. Tetapi kalau dengan hati kita mengerti betapa besar kasih Allah, betapa besar anugerah Tuhan, betapa hebat Tuhan mengasihi aku, kita akan mengalami damai sejahtera. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus itu tadi. Hari ini juga kita bersama-sama di Firdaus, kata Yesus. Saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan. Jadilah kita menjadi anak Tuhan yang mengenal kasih Tuhan, yang mengerti anugerah Tuhan, yang menyadari diri kita ini bukan milik kita lagi. Yang kita menyadari bahwa kita hidup lagi semau-mau kita saja. Saudara, kalau waktu kami hari Senin itu ada pelajaran akhir zaman yang disampaikan, saudara-saudara. Akhir zaman itu banyak kejahatan. Kalau sekarang pun kita lihat banyak kali kejahatan kan? Banyak kali kejahatan. Tapi firman Tuhan berkata, orang jahat itu akan semakin jahat, semakin jahat. Tapi orang benar itu semakin benar, semakin benar. Semakin kita mau lebih mengasihi Tuhan, semakin kita mau lebih mengenal Tuhan, hidup kita akan dipulihkan. Ya, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan dipulihkan hari demi hari, hari demi hari akan menjadi sempurna. Ya, akan menjadi sempurna. Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna. Jadi tujuan hidup kita menjadi sempurna. Menjadi sempurna itu harus hari demi hari dipulihkan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, sesuai apa yang Tuhan mau, sesuai apa yang Tuhan rencanakan. Kalau kita mengingat ya, waktu mula-mula Tuhan menciptakan manusia, marilah kita jadikan manusia menurut gambar dan teladan kita, kan gitu kan? Jadi kita manusia diciptakan menurut gambar Allah. Kita sudah seperti Allah sekarang? Kita sudah? Belum. Ya, kita belum sempurna. Tapi kita rencana Tuhan menuju sempurna. Menuju
sempurna, dewasa. Saudara, ada firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Ya, jadi harus juga kita melakukan, berusaha, saudara-saudara. Kita memang semua sudah diselamatkan, ya. Kita sudah diselamatkan, tapi belum sempurna. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita sudah selamat. Tapi mesti lagi kita bekerja, mengerjakan keselamatan itu tiap hari. Kita harus berjuang. Memang firman Tuhan berkata bukan oleh usahamu kita diselamatkan, enggak. Tapi semasih kita di dunia, kita harus jaga kekudusan. Kita harus jaga kekudusan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, tidak suka lagi dosa. Tidak suka lagi dosa. Kalau ada tawaran dosa kepada kita, itu bukan lagi bagianku. Kita harus tolak itu, saudara-saudara. Ya, umpamanya ini satu contoh. Saya bilang umpamanya siapa ya kira-kira ini semua di anak gadis sini sajalah. Oh, umpamanya Miranda lah. Karena Miranda nggak ada mamanya di sini kan. Oh Miranda, tinggal kau di gereja ya. Makanmu semuanya sudah aku yang tanggung. Nggak usah kau bayar kos. Ini umpamanya ya. Kira-kira Miranda bisa makan saja di rumahku ini, di gereja ini bisa. Jam makan. Jam nggak kerja, jam biasanya dia main HP, boleh gitu? Enggak. Jadi mesti dia juga harus turuti peraturan yang ada di pastori. Iya apa enggak? Memang udah aku bilang makananmu semuanya aku yang tanggung. Nggak usah lagi dia beli beras, nggak dia bayar listrik. Tapi peraturan di sini mesti dia patuhi. Saudara-saudaraku, keselamatan itu Tuhan sudah beri sama kita. Tuhan sudah beri. Tapi bukan aku udah selamat. Bukan gitu. Kita harus memuji Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan. Kita menjauhi dosa. Amin. Ya, amin. Jangan suka-suka kita lagi hidup. Kurasa nanti kan kalau udah mati aku nanti, kata Iting jangan suka-suka hidup. Jangan, pasti itu nanti saudara ingat terus. Kata Iting jangan suka-suka kita hidup. Jangan suka-suka kita hidup. Ya, nggak suka-suka kita lagi hidup. Miranda kalau sudah dia tinggal di pastori, nggak suka-sukanya kalau udah jam kebaktian, ayo. Ya, nggak bisa dia bilang, Tan, aku main HP aja di rumah ya. Aku nggak ikut, bisa gitu? Nggak. Apalagi kalau Iting, gitu ya. Jadi hari ini saudara-saudara, kita ini sudah dibeli oleh Yesus. Lanaya teyate tenggelu, enggak suka-suka kita. Amin. Saudara-saudara, selalu saya bukan menakut-nakuti ya, saya bukan menakut-nakuti. Sebelum kedatangan Tuhan ada masa antikris. Itu masa antikris
kuasa antikris itu dia bekerja merajalela, menguasai semuanya. Firman Tuhan berkata, dia menguasai semuanya, dia kuasai semuanya. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang sudah hidup sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan, enggak masuk lagi di waktu itu, saudara-saudara. Enggak masuk lagi masa antikris itu. Dia sudah disingkirkan, kata firman Tuhan. Dia sudah dibuat tempatnya di padang belantara. Udah disediakan tempatnya jauh dari kesusahan. Ya, udah tempat senang semuanya. Itulah orang-orang yang sempurna. Orang-orang yang sempurna sudah dipisahkan, saudara-saudaraku. Tapi orang-orang yang tidak sempurna akan mengalami masa antikris itu. Di situ apapun kita bilang sudah dikuasai oleh antikris. Nggak bisa lagi kita bilang kalau di situ kan kau anak Tuhan, iya kita bilang siksa terus. Nggak sanggup kita nanti. Saudara-saudara, kalau di masa antikris itu dia hidup, kalau dia bilang aku cinta Tuhan, aku mengasihi Tuhan, hidupnya akan disiksa, disiksa, tidak mati. Itu firman Tuhan bilang, tidak mati. Ada orang berkata, oh batu tindih aku supaya mati. Enggak mati. Karena sakitnya di dalam penderitaan masa antikris itu, dia tidak bagaimanapun enggak mati. Kalau kita bilang aku tidak mengasihi Tuhan, sudah milik antikris. Masuk neraka. Tapi kalau kita mau masuk surga, harus menderita. Saudara-saudara, ada juga nanti yang sanggup dia menderita. Ada juga nanti dia sanggup menderita. Bisa dia masuk surga, tapi dia sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi saudara-saudaraku, janganlah kita masuk ke golongan itu. Janganlah kita masuk di golongan masa antikris itu. Tetapi mari kita berjuang dari sekarang supaya kita masuk di pengasingan yang Tuhan sudah asingkan, ya. Enggak lagi masuk antikris. Enggak masuk lagi kepada penderitaan itu. Jadi saudara-saudaraku, mari berjuang, ya. Kalau saya dengar ada kaum muda kita, dia menang, dia bisa bebas, ya, dia bisa masuk ke perguruan. Saudara-saudaraku, tanpa dites-tes lagi. Itu semua karena apa? Mereka itu semua memang karena anugerah Tuhan. Tapi ada perjuangan. Mereka akan gigih belajar. Saudara-saudara gigih. Kalau Mama Daniel cerita, ada dulu satu kawan biar bimbingan tes Daniel 5 juta biayanya. Saudara-saudara, nggak usah lagi bimbingan tes, udah masuk. Betapa saudara-saudara menang, ya menang, karena dia gigih belajar. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Saudara-saudara, biar kita juga masuk di pengasingan, ya, masuk di pengasingan. Tidak masuk kepada antikris. Kalau saudara-saudaraku, kita ada di dalam rencana Tuhan, kita ada di dalam kehendak Tuhan. Dunia ini, masalah itu seperti kesaksian saya waktu hari Kamis, hari Rabu,
kayaknya seperti gitar, ya. Masalah-masalah itu kayaknya menjadi gitar kita untuk memuji Tuhan. Ya mungkin sebahagian belum pernah. Mau saudara dengar kesaksianku? Ya. Jadi saudaraku, waktu hari Jumat yang lewat, gulaku kan naik. Jadi sakit, kakiku ini sakit. Tapi waktu aku memuji Tuhan, waktu ku bersyukur Tuhan, sakitnya bukan gak sakit, sakitnya kurasa. Tapi aku bersyukur sama Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan ingatkan kepada saya, anggap sakitmu itu sebagai gitarmu memuji aku, kata Tuhan, ya. Anggap sakitmu itu gitarmu memuji aku. Saudara-saudaraku, akhirnya saya memuji Tuhan, bersyukur aku kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sakit itu memang masih ada, tapi saudara-saudara, lebih kuat aku memuji Tuhan. Sakit itu enggak mengganggu aku, tetapi semakin aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini rencanamu indah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, rencanamu yang indah dalam hidupku. Saudara-saudara, mari, apapun terjadi, kalau kita mendekat kepada Tuhan, kalau kita selalu sadari hidupku dalam rencanamu Tuhan, hidupku memenuhi panggilanmu Tuhan, apapun terjadi itu enggak menekan kita, enggak menekan, tetapi Dia bisa kita tekan. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan, lebih hari lebih disempurnakan, lebih hari lebih diperbaiki, kita menjadi serupa dengan Kristus, ya, serupa dengan Kristus. Saudara, firman Tuhan berkata, kamu adalah saksiku, ya kan? Yesus bilang kamu di dunia ini sebagai saksi, ya kan? Ada enggak ayatnya itu? Ada kan? Sadarkah kita bahwa kita menjadi saksi Yesus di dunia ini? Biasanya kalau orang di pengadilan menjadi saksi, dia tahu persis kejadian itu, iya kan? Saudara pernah ke pengadilan? Melihat menjadi saksi, entah melihat orang di pengadilan, pernah? Oh, berarti saudara orang baik semua, nggak pernah pengadilan. Saudara-saudara, sebagai saksi itu harus dia tahu keadaan atau kejadian. Saudara dan saya saksi Tuhan di dunia. Kita harus tahu siapa yang menaruh kita di dunia ini. Siapa? Tuhan. Kan Dia sudah tebus kita, jadi kita miliknya, kita menjadi saksinya. Kita seperti Yesus. Masih belum tante. Iya, masih belum. Tetapi semakin mendekati, iya kan? Kalau bapak-bapak, anak-anaknya pasti makin hari makin serupa. Kami pernah ke satu orang mati. Bapak Mime ini kan jarang lagi dia ikut. Jadi saya sama Krispus, menjuah-juah mami ningku. Bingung ya, istilah. Jadi nampaknya Krispus, wai. Karena katanya mirip sama bapaknya.
Akulah buku takal mirip. Nah, tapi orang itu yang bilang, oh ya. Maksudku saudara-saudara, mari kita makin lama makin mirip dengan Yesus. Amin. Amin. Ya, enggak lagi kita makin mirip sama penjahat. Jangan. Kita makin mirip dengan Yesus. Saudara-saudaraku, hari ini kita merayakan hari kematian Yesus Kristus. Hari Minggu nanti kita akan merayakan hari kebangkitan. Saudara-saudara, Yesus kita itu, dia raja di atas segala raja. Dia alami semua penderitaan, dia alami semua ejekan itu supaya kita semua mirip dengan dia. Itu menjadi kerinduannya. Ya. Saudara, hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Sekali lagi mari kita berjuang mempertahankan kekudusan. Ya, pertahankan kekudusan. Kalau ada godaan dosa mau masuk, tidak. Katakan saudara-saudara, tidak. Tolak aja. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Kita akan semakin serupa. Kita akan masuk ke dalam sempurna, gereja yang disempurnakan. Kalau saatnya datang antikris, kita sudah disingkirkan.